Qala wal maqalatu saniyatu. Wal maqalatu lan utai maqalah as-saniyatu kang kaping pindho. An Abi Bakrin As-Siddiqi iku den riwayataken saking Abi Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Salasun la tudraku bisalasin. Salasun utawi perkara telu la tudraku iku ora bisa den temu apa salasun bisalasin kelawan perkara telu. Ai salasu hisolin tegese utawi telu pira-pira tingkah. La tutlabu iku ora bisa den suprih apa salasu hisolin. Bisalasi asya'a bisalasati asya'a kelawan telu pira-pira suwiji-wiji. Al-ghina bil muna. Al-ghina rupane sugih bil muna kelawan pengangen-angen. Lafal al-muna bidammil mimi kelawan dhamai mim. Jam'u munyatin ai huwa jam'u munyatin utai al-muna jam'u munyatin iku jama'e lafal munyatun. Ai fala yahsulu tegese mongko ora bisa hasil al-ghina apa sifat sugih bil amani kelawan pira-pira angen-angen bal bil kismati balik kelawan pembagian minallahi saking Gusti Allah Ta'ala hale maha luhur sapa Allah. Wasyababu bil khidabi. Wasyababu lan sifat enom bil khidabi kelawan pacar. Fala yahsulu mongko ora hasil asyababu apa sifat enom bihidha bisya'ri kelawan macar utawa nyemir rambut bil hinna'i kelawan pacar wa nahwihi lan sepadane al hinna. Wasihhatu lan sehat bil adwiyati kelawan pira-pira obat. Fala tahsulu mongko ora bisa hasil as-sihhatu apa sehat binafsil adwiyati kelawan awak dewene pira-pira obat bal bisifaillahi balik kelawan jadi bal bisifaillahi balik kelawan marasakene Gusti Allah Ta'ala hale maha luhur sapa Allah. Jadi makalah yang nomor 2 ini diriwayatkan dari sahabat Abu Bakar. Sahabat Abu Bakar ngendikan salasun la tudraku bisalasin. Ada 3 perkara yang di situ tidak mungkin kita bisa peroleh dengan 3 perkara. Salasun di sini dari mubtada rupa isim nakirah. Ini kalau sampean tanya musaweknya apa salasun, di situ jadi mubtada padahal berupa isim nakirah. Kalau nanti sampean baca dalam Ibnu Aqil itu salah satu musawwiratil mubtada rupa isim nakirah itu salah satunya litan tanwin karena alasan botan tanwin. Lah di sini musawwir yang memperbolehkan lafal salasun dari mubtada ini litanwin. Jadi ana telung perkara sing ora bakal bisa ditemu kelawan telung perkara. Sing nomor 1 al-ghina bil muna. Jadi sugih iku ora iso diperoleh dengan muna, dengan angen-angen. Jadi mau ngayal tok itu ora bakal wong itu sugih. Jadi la tudraku salasun bisalatin. Yang pertama al-ghina bil muna. Jadi uang itu ora bakal iso sugih cuma hanya dengan angen-angen saja. Kemudian Imam Nawawi atau Syekh Nawawi ngendikan dalam sarahnya bal bil kismati minallah. Tapi napa yang paling
penting poinnya adalah orang itu bisa mempunyai sifat ghina bikismatillah dengan pembagian yang diberikan oleh Allah. Tapi sudah jadi sunnatullah bahwa Allah itu memberi sesuatu pasti ono jalaran sebabe apa? Sebabe ya tentu bil iktisab kelawan mergawe. Ora kok terus omah arep-arep pembagian rezeki saka Gusti Allah, tidak. Karena Allah juga memerintahkan kita untuk mencari rezeki. Orang kok terus gak golek rezeki blas tawakal di pangeran enggak. Oleh karena itu didhawuhkan oleh Allah dalam ayat yang menjelaskan tentang sholat Jum'ah itu faida qudiyatis sholatun di situ ada fantasiru fil ardi wabtahu min fadlillah. Wabtahu ay utlubu min fadlillah ay min rizkillah. Jadi nalikane wis mampung salat wis awakmu sumubaro bumi golek rizki sangka Gusti Allah. Jadi Allah itu merintah kita tentunya untuk golek rizki dengan iktisab, dengan mergawe. Lah adapun hasilnya nanti berapa itu kita tawakali. Jadi ditawakali maring Gusti Allah, tapi tetap ono usaha. Karena ulama itu ngendikan bahwa tawakal itu fi'lul qalbi, bukan fi'lul jawareh. Tawakal itu penggaweane ati. Nek anggota tubuhnya ya tetap mergawe. Mulane dikatakan dalam syair itu di mana walaisa tisabul maliduna masaqatin tahammal taha fal ilmu kaifa yakunu. Itu kan juga menjelaskan tentang masalah bahwa golek bondo itu ya kudu ana masakoh sing ditanggung. Artine wong golek bondo ae kudu kudu lara dhisik. Apa meneh golek ilmu. Tapi poinnya itu tadi walaisa kisabul maliduna masakotin tahammal taha. Jadi iktisabul mal golek bondo itu ora iso kejaba kelawan tahammulil masakoh. Apa meneh ilmu? Loh kok bisa seperti itu? Min babi aula ilmu. Kenapa? Karena dalam manhajus sawi dijelaskan bahwasanya ad-dunya itu yu'tihallahu man yuhibbu wa man la yuhib. Jadi dunia, harta dunia itu oleh Allah Subhanahu wa ta'ala diberikan kepada hambanya, baik hamba yang dicintai maupun tidak. Tapi wal ilmu la yu'tihillahu illa man ahabbahu minal abrar. Tapi ilmu itu ora dikekno oleh Gusti Allah kecuali kepada hamba yang beliau cintai. Maka berarti ilmu itu lebih mahal daripada harta. Wong harta gak iso diperoleh kecuali dengan tahammulul masyaqqah, apalagi apalagi ilmu gitu. Tapi intinya bahwa ora iso wong iku sugih hanya dengan angen-angen tok, hanya dengan al-muna saja, tapi tentunya bil iktisab dan juga bikis matillah. Nek apa pangeran ngekek ini sakmono ape mergawe mulai sub sampai maghrib ya tetap oleh sakmono. Jadi kismatillah itu tetap jadi penentu. Tapi di sisi yang lain kita oleh Allah juga diwajibkan untuk tolabus sabab. Mulane Allah ngendikan wabtaghuna min fadlillahi ay min rizkillah. Kemudian yang nomor 2 wasyabab bil khidab. Sifat enom itu ora iso diperoleh hanya dengan nyemir rambut. Jadi tapi saiki ora waktu sing wis suwanen. Jadi umur 35 itu suwane mabluk kabeh.
Tapi salah satu tanda orang itu sudah tua tentunya nopo adalah nopo munculnya wan. Lah, dawe Sayyidina Abu Bakar wasabab bil khidab. Salah satu perkara yang tidak boleh atau tidak bisa diperoleh dengan perkara yang lain itu ya ini sifat nom kelawan nyemir. Jadi rambut boleh menipu, tapi awak tetap nopo ora iso nopo nih, ora iso nipu. Jadi istilahnya sampai umur 40 tahun rambutnya disemir, ketoke si rambutnya nopo ora putih, tapi kemudian nek delok awake tetap ora iso nopo mesine wis beda. Jadi ape diripen kaya apa ae, paribasane mobil iku ape diripen bodine di coating, tapi nek mesine wis tuwek ya tetep napa gak iso bodho. Mulane apa wasabab bil khidab. Lah ketika kemudian kita membahas tentang masalah khidabus syar, jadi nyemir rambut itu hukumnya apa? Imam Nawawi dalam Syarah Muslim menjelaskan bahwasanya khidabus syar, nyemir rambut bil khumrati was safra, disemir kelawan abang atau kelawan nopo kuning, itu hukumnya boleh. Yang tidak boleh itu sawat. Kemudian muncul pertanyaan yang kedua sekarang. Jadi muncul pertanyaan yang kedua dulu, para sahabat itu nyemir rambutnya abang, nyemir rambutnya kuning, itu ben nalikane perang melawan wong kafir itu, wong kafir orang ngeremehno dhisik. Wah, iso melok perang wong Islam wane wis akeh, mesti tenagane loyo. Mulane kemudian para sahabat itu nama nyemir rambutnya kelawan kadang abang, kadang nopo kuning. Nah kemudian ada pertanyaan lanjutan, semir abang, semir kuring itu sekarang sudah menjadi siarnya apa? Siarul fusak istilahnya, siare wong fasik. Saya ini nyemir rambut kan anak band, itu kan termasuk bagian dari siarul fusak. Apakah kemudian kesunatan untuk nopo nyemir rambut itu tetap dihukumi sunnah ketika kemudian perilaku itu telah dilakukan atau jadi siarnya, jadi role modelnya nopo orang-orang nopo fasik. Nah itu kalau kita mengacu pada kitab Fatawi Syekh Izzuddin Ibnu Abdissalam, beliau mengatakan gini, ada dalam Fatawi Izzuddin Ibnu Abdissalam dikatakan ada pertanyaan hal yajuzu tarkus sunnah likaunil muqtadi yaf'aluha amla. Jadi boleh atau tidak seseorang itu meninggalkan kesunatan ketika kesunatan itu telah menjadi trennya orang-orang yang ahli bid'ah. Dikatakan, dijawab oleh Syekh Izzuddin Ibnu Abdissalam, la yajuzu tarkus sunnati limusarakatil mubtadi'ina biha. Jadi kesunatan itu tidak ditinggalkan karena orang-orang ahli bid'ah, orang-orang fasik itu telah melakukannya. Jadi tetap kita sunnah untuk melakukannya. Nek mentolo, nek saya tidak pati mentolo. Jadi artinya mentolo rambutmu semir abang. Kalau di sini kan tidak pati kelaku ya. Kalau dulu saya di Yaman itu banyak para habaib memang jenggot putih-putih itu rata-rata disemir, tapi disemir nganggo henna, nganggo apa? Nganggo pacar. Jadi abangnya abang pacar itu. Tapi kalau yang melakoni Habib Umar saya yakin 100% itu memang itibak kanjeng Nabi. Nek awak-awakan ini gak yakin nek itibak kanjeng Nabi. Tapi sekali lagi bahwa nek ono wan disemir kelawan abang kelawan kuning itu hukumnya sunnah. Itu di Syarah Muslim
itu dijelaskan seperti itu, jelas ibaratnya. Dalam Syarah Nawawi ala Sahih Muslim, wa madhabuna istihbabu khidabi syekh lirrajuli wal mar'ati bisufratin au khumratin. Jadi disemir kuning, disemir abang itu hukumnya apa sun? Nah, nyemir wan. Nah, kemudian pertanyaan kedua ya tadi, ketika kemudian itu jadi siarul fusak, apakah masih tetap disunatkan? Dawi Imam Izzuddin Ibnu Abdissalam la yajuzu tarkus sunnah li musyarakatil mubtadi'ina fiha. Jadi tetap disunatkan meskipun itu jadi siarul fusak. Kemudian yang ketiga, wasihatu bil adwiyah. Jadi sehat itu tidak bisa kita peroleh dengan minum obat atau dengan obat-obatan. Akan tapi sehat itu bisa diperoleh dengan syifa'illah atau takdiri Allah ngekei waras. Nek gurung wae waras yo karo Gusti Allah, gurung dikei waras yo delalah durung waras. Tapi kemudian jangan kemudian kita menafikan untuk berobat. Nek pangeran gak ngersakno waras yo gak waras, akhirnya terus berobat, tidak. Kita tetap berobat karena dalam hadis Nabi juga memerintahkan ketika orang itu sakit untuk berobat. Dalam sebuah hadis diriwayatkan bahwa Nabi dawuh innallaha ta'ala anzalat da'a wad dawa wa ja'ala likulli da'in dawa. Jadi Allah Subhanahu wa ta'ala itu menciptakan penyakit dan menciptakan obat. Kemudian wa ja'ala likulli da'in dawa, dan Allah itu pasti menciptakan penyakit, pasti ada obatnya. Kemudian Nabi ngendikan fatadawau, maka berobatlah. Jadi nek loro yo berobat. Tetap kita berobat, golek obat, tapi waras utawa orane itu karek pengira. Saya kemarin baru baca delalah, kemarin itu baru buka ngaji Ukudulujen. Itu di Muqaddimah Ukudulujen itu dijelaskan tentang masalah Muqaddimah pas waktu bahas basmalah. Di situ dikatakan dalam Muqaddimah Ukudulujen bahwa ada ba'dul ulama, sebagian ulama itu sakit parah. Sakit parah. Sampai dokter itu semuanya angkat tangan, wah ini gak iso diobati. Ada uang nih kena ngono itu istilahnya hawane itu ora semangat kabeh. Wis nek duwe penyakit kemudian dokter angkat tangan, kira-kira sampean piye? Wis pokoke mangan gak enak, ngombe gak enak dan seterusnya. Lah, ba'dul ulama ini tidak disebutkan namanya, pokoknya ba'dul ulama gitu saja. Ketika kemudian beliau sakit parah, dokter itu tidak mampu angkat tangan untuk menyembuhkan, ya wis gak iso disembuhno iki. Akhirnya beliau dalam renungannya itu kemudian moro-moro kilingan bahwasanya makna yang ada dalam Al-Quran itu terkandung dalam Fatihah. Kalian pernah dengar keterangan itu ya? Makna Fatihah itu terkandung dalam basmalah. Akhirnya ketika beliau moro dalam renungannya teringat ada keterangan seperti itu. Akhirnya beliau kemudian yudawimu alal basmalah. Pokoknya bendino mau coba malah saake-ake min adadin ghairi maksurin bahasanya. Wis pokoknya piro gak ngerti, pokoknya diwoco terus. Akhirnya delalah di barokatil basmalah penyakite ba'dul ulama mau dikeino bahwa warat jalaran napa bismillah. Jadi memang syifa itu
minallah. Jadi delalah maca bismillah tiap dino ini iso napa wae? Iso waras. Itu. Jadi wasihatu napa bil adwiyah. Jadi sehat itu kita tidak bisa raih atau peroleh hanya dengan napa obat, tapi obat itu hanya jadi sebab. Waras utawa orane kalih napa Gusti Allah bal bi sifaillahi taala.